Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Pemirsa ngaji subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini, subuh hari ini mengawali aktivitas kita di hari yang mulia, yakni hari Jumat. InsyaAllah kita akan sharing tentang satu topik, masih membahas tentang sirah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini sudah mencapai bagian yang ke-10 ya, tentang sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kali ini kita akan masuk satu topik ya dari perjalanannya Sayyidina Abu Bakar, yakni bagaimana beliau Abu Bakar As-Siddiq punya peran besar dan bagaimana kita lihat nanti sikapnya terhadap peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah ya. Dan juga kita akan ambil faidah nanti, yakni terkait dengan bagaimana kaum muslimin ya terkait dengan kewajiban menegakkan khilafah ya, insyaallah. Terus salin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada topik tentang Saqifah Bani Sa'idah apa itu ya, apakah itu sebuah apa gitu ya, apa peristiwa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, tetapi sebelum itu saya akan coba gambarkan ada hal yang sangat berhubungan dengan itu semuanya, yakni tentang wafatnya baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini oleh para ulama ya, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tragedi yang sangat dahsyat ya, tragedi yang sangat besar ya. Bahkan Ibnu Rajab beliau menuturkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ya, itu terjadi hiruk pikuk ya, terjadi kekacauan, kebingungan di tengah kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena memang ini baru kali pertama mereka melihat mengalami perkara yang seperti ini gitu. Di antara mereka ada yang kaget, tercengang luar biasa, sampai kemudian bingung, nggak bisa berpikir apa lagi gitu ya, tentang nggak bisa berpikir lagi gitu. Ada yang langsung duduk lemas ya, nggak mampu berdiri. Ada yang lidahnya keluh, dia nggak mampu berkata-kata gitu ya. Dan bahkan ada yang menyangkal ya, ada yang menafikan, menyangkal kematian atau wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak percaya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, meninggal gitu. Jadi ini bayangkan ya, itu para sahabat mulia ya, orang-orang yang keimanannya dahsyat, orang-orang imannya luar biasa, tetapi menghadapi wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa itu. Para sahabat terpukul luar biasa karena tak terbayangkan sebelumnya oleh mereka gitu ya, terkait dengan peristiwa tersebut dan bagaimana harus menyikapinya gitu. Jadi kondisi wafatnya Rasulullah SAW itu membuat semacam hiruk pikuk, kekacauan, kebingungan ya, intinya kebingungan di tengah kaum muslimin harus berbuat apa, kira-kira begitu. Nah, bahkan Al-Qurtubi menggambarkan ya betapa besar musibah yang terjadi itu ya, berikut berbagai macam dampak yang muncul dari wafatnya Nabi SAW ya. Dalam hal ini beliau menuturkan ya, bahwa di antara musibah yang paling besar adalah musibah dalam hal agama ya, dan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya itu bagian dari musibah dalam hal agama gitu.
sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Idza asaba ahadakum musibah, falyadhkur musibahu bi, fa innaha min a'zamil masaib." Ya, idza asaba ahadakum musibah, jika satu musibah menimpa salah seorang di antara kalian, ya, falyadhkur, maka ingatlah, maka bayangkanlah, ya, musabahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Ya. Maka bayangkanlah oleh kalian bahwa musibah itu menimpaku, menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu adalah termasuk musibah yang terbesar. Nah gitu, itu kata Nabi SAW. Nah di antara musibah yang menimpa Nabi SAW yang paling besar selain berbagai macam musibah sebelumnya adalah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah besar, musibah terbesar yang dialami kaum muslimin. Bahkan hingga nanti datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berarti terputusnya wahyu, ya, dan wafatnya kenabian, terputusnya bahkan kenabian. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, gitu, ya. Yang ketika sebelumnya mereka ketika ada masalah mereka bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin mendapatkan jawaban, maka kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah mereka rasakan lagi, tidak akan pernah kembali dialami oleh para sahabat. Ya, artinya mereka harus berpikir sendiri, mereka harus memecahkan masalahnya sendiri. Kira-kira demikian. Berbeda halnya ketika masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada permasalahan seberat, sebesar apapun, ada Nabi gitu, yang bisa ditanya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya. Kematian setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka muncul, ya, kenapa disebut juga musibah? Karena muncul setelah itu nanti benih-benih keburukan. Ya, ada yang murtad, orang-orang Arab dia murtad. Ya, kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Menjadi titik awal terputusnya kebaikan dan titik awal berkurangnya berbagai macam kebaikan. Nah ini menurut Imam Al-Qurtubi, gitu ya. Jadi kenapa disebut ini musibah yang besar? Karena terputusnya wahyu, terhentinya kenabian, sehingga kemudian para sahabat sebelumnya itu dalam hal apapun selalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasul tidak akan lagi mereka bisa lakukan, gitu, ya. Dan kemudian apa? Setelah itu apa? Muncul berbagai macam benih-benih keburukan, ada yang murtad, ya, lalu kemudian dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya, Masya Allah. Nah, bahkan Ibn Ishaq beliau menuturkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggal, maka itu merupakan musibah besar yang menimpa kaum muslimin, ya. Dan menurut keterangannya sampai kepadaku, kata Ibn Ishaq, ya, Aisyah radhiyallahu anha bahkan kemudian beliau mengatakan ketika Rasul meninggal dunia orang-orang Arab banyak yang murtad, Yahudi dan Nasrani mulai menggeliat menjulurkan lehernya, jadi menampakkan dirinya, gitu ya. Kemunafikan mulai terlihat jelas. Ya, dan kaum muslimin menjadi seolah-olah seperti sekumpulan kambing di tengah malam yang hujan dan dingin karena kehilangan nabi mereka. Kebingungan, intinya kebingungan. Itu tidak tahu apa yang harus, ya, mereka lakukan, ya. Itu Masya Allah. Nah, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi bila mengatakan situasi dan kondisi pun menjadi kacau. Meninggalnya Rasulullah SAW menjadi sebuah pukulan keras dan musibah yang sangat besar. Ya, ada pada saat itu beberapa orang sahabat mulia Ali ibn Abi Thalib yaitu memilih menutup diri di rumahnya Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan Utsman ibn Affan ya itu terdiam membisu 1000 bahasa tidak mengeluarkan ya kalimat atau ucapan-ucapan sepatah kata pun. Ya, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kehilangan kontrolnya dan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak jelas ya. Bahkan Umar pun sampai demikian gitu. Ya, kata Umar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mati, tetapi beliau hanya memiliki janji bertemu dengan Rabb-Nya, sebagaimana halnya Musa alaihi salam bertemu dengan Rabb-Nya. Ya, dan Rasulullah SAW pasti akan kembali, kata Umar. Lalu beliau akan memotong tangan dan kaki sejumlah orang-orang yang menyangkal ungkapannya Umar. Itu. Jadi saking paniknya itu sampai seperti itu. Ya, saking paniknya sampai Umar
mengucapkan kalimat-kalimat yang apa? Yang melantur gitu ya begitu. Karena mengatakan Nabi tidak mati, Nabi seperti halnya Nabi Musa bertemu dengan Rabbnya. Kira-kira begitu ya. Itu Umar, orang yang tentu keimanannya tidak kita ragukan lagi. Nah, terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, kebetulan saat itu Abu Bakar sedang di rumah ya, istrinya di As-Sunh ya, agak jauh dari Masjidun Nabawi ya. Ketika mendengar berita wafatnya Nabi SAW, lalu Abu Bakar bergegas untuk menuju rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Abu Bakar masuk masjid tanpa berbicara sepatah kata pun ya kepada orang-orang yang hadir di situ. Lalu kemudian masuk langsung ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar mendekati jasadnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang ditutup ya dengan kain katun, ya. Lalu Abu Bakar membuka kain yang menutupi wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Bakar memeluknya, ya, mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar tidak bisa menahan tangisnya. Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena orang mulia yang selama ini selalu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, selalu tidak pernah ya terlepas ya dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ya, Abu Bakar saat itu menangis. Sampai kemudian beliau mengatakan, bi abi anta ya nabiyallah la yajma'allahu alaika mautataini ammal mautatu allati kutibat alaika faqad muttaha. Ya. Demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menjadikan kematian dua kali kepadamu. Ya, adapun kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi. Ya, Masya Allah. Ini artinya betul-betul ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat. Ya, Abu Bakar sadar betul ya. Abu Bakar sadar betul bahwa Nabi yang mulia ya adalah manusia ya, dan kemudian pasti akan mengalami kematian. Nah, setelah kemudian Abu Bakar menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian mencium, memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menangis ya melihat jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang waktu itu di luar itu ada Umar bin Khattab masih terus bicara. Ya, masih belum meyakini, masih belum sadar, masih belum menyadari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Umar, saking paniknya. Ya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar, ijlis ya Umar, duduk ya Umar, duduk ya Umar. Ya, Umar masih terus bicara, tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Umar duduk, kata Abu Bakar As-Siddiq. Umar terus bicara kepada orang-orang ya bahwasanya Nabi SAW tidak wafat, ya, dengan penuh emosi ya dan termasuk kemarahan. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW sudah mati, kata Umar. Luar biasa ya. Lalu Abu Bakar tidak menghiraukan Umar. Abu Bakar berdiri untuk menyampaikan pidato kepada orang-orang, sampai kemudian orang-orang itu merapat ya mendekati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, setelah Abu Bakar membaca tasyahud, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka kemudian Abu Bakar berkata, nah, dengan kalimat yang luar biasa, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Masya Allah. Nah, ini ketika orang-orang sudah berkumpul di situ karena mereka ingin tahu apa yang terjadi, lalu kemudian bagaimana kita seharusnya bersikap, maka di antara ungkapan yang keluar dari lisannya Abu Bakar As-Siddiq adalah kalimat, ya, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Yes. Siapa di antara kalian ya yang menyembah, yang mengibadahi, yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian,
fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Ketahuilah oleh kalian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal. Ya. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tetapi siapa di antara kalian menyembah Allah azza wa jalla, siapa di antara kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, fa innallaha hayyun la yamut, maka sungguh Allah maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Masya Allah. Ini ungkapan yang menurut saya memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Ya, yakni yang pertama menegaskan kembali tauhid, keimanan kaum muslimin saat itu. Ya, yang pertama, ya, faidahnya di antaranya adalah apa? Menyadarkan kepada orang-orang bahwa setiap manusia itu pasti mati. Hatta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mengalami kematian. Ya, dan yang kedua, faidah dari ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah jangan kalian jadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti halnya Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasrani menjadikan Isa, ya, ibn Maryam itu sebagai Tuhan, disembah gitu, disembah. Ya, maka ungkapan Sayyidina Abu Bakar, ya, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata. Kalau di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal, gitu. Ya, lalu kemudian ketiga, Sayyidina Abu Bakar SAW menegaskan, ya, bahwa yang harus didirikan Tuhan, yang seharusnya didirikan sesembahan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan, faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ya, seolah-olah Abu Bakar hendak mengatakan, kalau mau nyembah ya sembah Allah. Ya, kalau kalian mau menjadikan Tuhan, jadikan Allah sebagai Rabb kalian. Kenapa? Fa innallaha hayyun la yamut. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, dia maha hidup, la yamut, dan tidak akan pernah mati. Itu Masya Allah. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana kepiawaiannya Abu Bakar, ya, mengkondisikan suasana agar suasana itu kondusif. Dan ayat yang dibaca pun adalah ayat yang sangat tepat, ya, menggambarkan bagaimana kecerdasannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan sambil mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya, Abu Bakar mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Nah, ini kalimat firman Allah yang dikutip oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad itu tidak lain melainkan adalah rasul, seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, maka sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul juga. Ya. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya. Lalu kemudian rasul-rasul yang sebelumnya itu, sebelum Nabi SAW, ya, yang terjadi pada mereka, apakah dia wafat ataukah dia dibunuh? Ya. Lalu apakah jika dia wafat atau dibunuh, ya, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Atau apakah ketika Nabi itu wafat, Nabi itu bahkan dibunuh, misalnya kemudian mati, meninggal dunia, ya, apakah kalian akan kembali ke belakang? Kalian akan kembali murtad? Kalian akan kembali kufur? Gitu, Masya Allah, luar biasa ini. Ini tepat sekali pilihan ayat yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau nabi-nabi yang sebelumnya atau kemudian bahkan Nabi Muhammad SAW itu wafat, meninggal dunia, ya, atau kemudian karena dibunuh sehingga kemudian wafat, meninggal dunia, apakah kalian akan kembali lagi ke belakang, kembali ke masa jahiliyah, kembali kafir,
kembali murtad. Ya, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Ya, dan siapa yang berbalik ke belakang, siapa yang murtad, siapa yang kemudian dia flashback ke belakang ya dengan kekufurannya, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan dapat mendatangkan mudarat pada Allah sedikit pun. Ya, fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan beri balasan pada orang-orang yang bersyukur. Ya, Masya Allah. Nah ini ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala anqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, Masya Allah. Nah, ketika ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada yang mengatakan wallahi, ya demi Allah, laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu anhu fatalaqqaha minhu an-nasu fama yusma'u basharun illa yatluha. Wallahi demi Allah, ini setelah Sayyidina Abu Bakar membaca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan seterusnya. Wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha. Demi Allah kata mereka, seakan-akan ya orang-orang itu belum pernah mengetahui bahwa Allah menurunkan ayat tersebut. Wallahi laka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha. Hatta talaha Abu Bakar, sampai Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Ya, sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu itu membacakan seolah-olah orang itu nggak pernah dengar ayat tadi. Padahal ayat ini sudah turun. Ya, fatalaqqaha minhun nas. Ya, fama yusma'u basyarun illa yatluha. Akhirnya orang-orang memahami dan tidak ada satupun yang mendengar wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali pasti membacakannya. Allah ya ayat tersebut tadi, wa Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini untuk meneguhkan keyakinan mereka ya, untuk meneguhkan keyakinan sahabat bahwa telah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang intinya menjelaskan ya bahwa nabi itu adalah seorang rasul, seorang manusia, seorang rasul yang telah datang sebelumnya juga para nabi dan rasul yang mereka juga wafat, mereka juga meninggal. Tetapi ketika para nabi atau bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, apakah kalian akan kembali ya kafir, akan kembali murtad? Nah gitu, Masya Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar ayat tersebut dia berkata, sungguh ketika aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, maka seketika itu juga ya aku langsung terjatuh lemas. Ya, Umar ketika itu lagi berdiri ya, sedang menyampaikan berorang Rasul nggak mati, Rasul nggak meninggal. Aku pun sadar bahwa Rasulullah memang benar-benar telah wafat. Aku sadar kata Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul telah meninggal dunia. Masya Allah. Nah ini ya, jadi luar biasa bagaimana kepiawaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengkondisikan orang-orang ya yang sedang kalut, yang sedang bingung ya bahkan untuk meyakinkan bahwa Nabi adalah seorang manusia yang bisa saja wafat dan meninggal. Tetapi ketika Rasulullah wafat atau meninggal, apakah kemudian kalian akan kembali kafir, ya, akan murtad ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar tersadarkan bahwa Rasul adalah manusia dan dan bisa wafat atau meninggal dunia. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini Al-Qurtubi menuturkan ayat ini yakni Ali Imran yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul, menjadi bukti yang kuat ya tentang keberanian, tentang ketegaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena keberanian, ketegaran adalah teguhnya hati ketika datangnya musibah. Jadi enggak ikut-ikutan khalayak gitu. Ini penting sekali. Ya, karena ada psikologi masa juga ya, ketika masa itu sedang sedang bersedih, sedang kalut, sedang bingung, lalu orang-orang ada pun itu ikut sama, ikut bingung juga. Ya, ikut kalut, ikut bingung, ikut suasana gitu. Maka tidak dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Melihat orang sedang kalut, sedang bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, Abu Bakar masih bisa berpikir jernih. Nah, ini karakter pemimpinnya begitu. Ya, tidak larut dalam situasi dan kondisi. Ya, dia harus bisa melihat ini apa yang harus saya lakukan. Begitulah seorang pemimpin. Tidak kemudian larut tidak kemudian misalnya menjadi kalut juga begitu. Oh ya gimana ya. Sampai kemudian mungkin semuanya tidak sadar. Nah, itu nggak boleh. Nah, di sini menunjukkan kepiawaian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya dalam hal mengkondisikan orang-orang yang sedang kalut pada saat itu ya. Dan ini nggak mudah ya. Biasanya orang ketika sudah ada dalam suatu kondisi ya semuanya tidak berpikir jernih, ikut-ikutan semuanya. Tetapi tidak, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat kondisi yang demikian, Abu Bakar dia memposisikan dirinya sebagai orang yang berpikir jernih ya. Itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena keberanian, keteguhan hati ketika datangnya musibah, dan tidak ada musibah yang lebih besar dari musibah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka nampak jelas kualitas keberanian, ketegaran, ilmu dari Abu Bakar Siddiq pada saat itu menghadapi kondisi yang membuat para sahabat itu menjadi kalut. Dan ketika itu orang-orang termasuk di antara Umar berkata Rasul tidak meninggal dunia. Itu pada saat ketika orang-orang belum yakin bahwa Rasul SAW meninggal dunia. Ya, Utsman ibn Affan terdiam, ya. Ali ibn Abi Thalib mengurung diri rumahnya Fatimah, ya. Keadaan pun kacau saat itu hingga akhirnya mampu dikendalikan oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Dengan ayat tersebut ketika ia datang dari rumahnya di As-Sud, ya. Demikian, ya. Terus kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat yang singkat dan bacaan Quran dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, orang-orang mulai keluar dari kebingungannya. Orang-orang mulai tercerahkan. Ya, ketercengangan dan kelinglungan mereka saat itu kembali, mereka mendapatkan kesadaran dan kembali kepada pemahaman yang benar dan kesadaran yang sempurna. Ya. Karena hanya Allah semata yang hidup, kekal, tidak akan mati. Bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk disembah, bahwa Islam tetap eksis dan survive bahkan setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akhirnya kemudian mereka tersadar, itu Muhammad itu ya manusia yang kemudian bisa wafat, bisa meninggal sebagaimana halnya para nabi sebelumnya, ya. Lalu kemudian mereka mengetahui bagaimana mereka harus bersikap. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi peristiwa wafatnya Rasulullah SAW yang dahsyat tersebut tadi, ya, maka terlihat jelas tuh, ya, syakhsiyah, kepribadian Abu Bakar Siddiq sebagai seorang pemimpin, ya, yang memang sangat langka, yang tidak ada bandingannya pada saat itu. Pada situasi yang sulit dan kritis tersebut terlihat jelas hikmah dari kebijaksanaan Abu Bakar. Maka ia pun merangkul orang-orang untuk kembali sadar menyadari makna dari tauhid. Ya, ini apa? Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang nyembah Allah, maka yakinlah Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Nah, itu gitu. Jadi ada tidak berfaedah yang penting di sana, ya, yang intinya adalah Nabi bisa wafat, Nabi bisa meninggal. Kalau kalian menyembah, sembahlah Allah semata. Ya, kenapa? Fa innallaha hayyun la yamut, karena Allah Subhanahu wa taala dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, tibalah kita membahas apa itu Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah, ya, adalah itu nama tempat. Saqifah Bani Sa'idah itu nama tempat. Jadi sebuah bangunan yang beratap, yang lebih beratap, jadi tempat kumpulnya orang-orang Ansor, tempat kumpulnya orang-orang tokoh-tokoh Ansor pada saat itu. Ya, itu milik dari kabilah Bani Sa'idah, salah satu suku Khazraj, ya, salah satu kabilah di Yathrib atau Madinah, ya, sebagai tempat kumpulnya mereka, nongkrongnya orang-orang Ansor, ya, minum-minum di situ, maksudnya minum teh segala macam gitu, ya, dan bermusyawarah di situ di sebuah tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu sendiri adalah bangunan, ya, semacam bangunan yang punya atap gitu, ya, tempat-tempat kumpul, tempat-tempat musyawarah. Bani Sa'idah yaitu dinisbahkan kepada pemiliknya, yakni dari kalangan Bani Sa'idah, salah satu kabilah, ya, di Yathrib,
ya, dari suku Khazraj pada saat itu. Bani Sa'idah adalah salah satu kabilah penduduk asli Madinah yang kemudian menjadi Ansarullah, menjadi disebut dengan Ansar, ya, dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang menolong orang-orang yang berhijrah, ya. Dan Bani Sa'idah merupakan keturunan Khazraj atau Bani Sa'idah bin Ka'ab bin Khazraj, ya, perkampungan yang terletak di sebelah barat barat laut Masjidun Nabawi di Madinah. Jadi kalau kita lihat sekarang sebenarnya itu masih ada, ya. Alhamdulillahnya pemerintah Saudi itu tidak meratakan itu, begitu ya, sehingga kemudian sekarang itu masih ada gitu. Nah kalau kita lihat ya ini gambar yang saya perlihatkan ini kondisi dalamnya Saqifah Bani Sa'idah. Kalau nggak salah luasnya itu sekitar 30 meter kali 30 meteran, kira-kira begitulah. Nah sekarang itu itu seperti taman ya, karena ditanami berbagai macam pohon-pohonan, ada kurma, ada rumput segala macam, sehingga kemudian ketika orang masuk situ merasa nyaman. Jadi diabadikan ya oleh pemerintah Saudi Arabia bahwa tempat inilah ya yang kemudian nanti kita akan sampaikan adalah tempat dibaiatnya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, penerus Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Nah kalau kita sekarang karena perluasan Masjid Nabawi, ya, dulu di sini banyak bangunan, bahkan di depan ini jalan, ya, ini sekarang kondisi terakhir ya 2022, ya, kemarin ya kondisinya seperti ini, ya. Jadi di tengah ini bangunan, lalu kemudian ini Pak lantai, ya, disisakan, ya, diabadikan ini tempat, ya, yang disebut dengan Saqifah Bani Sa'idah, ya. Jadi kalau kita lihat secara utuh nanti di peta ya, seperti ini. Ini Masjid Nabawi yang putih nih, maaf ya, ini Masjid Nabawi. Nah, ini Masjid Nabawi, ya. Nah, Saqifah Bani Sa'idah itu kira-kira berada di belakangnya. Ya, berarti kalau ini sekitar arah barat ya kalau tidak salah. Di depan persis Hotel Movenpick. Jadi kalau kemudian kami dengan jam itu menginap itu ya di depan kami itu ya Saqifah Bani Sa'idah. Dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Jadi kalau kemudian arah kiblat itu di depan, ya, arah kiblat itu di Babus Salam di depan, itu yang di situ ada makom Nabi SAW. Nah, posisi Saqifah Bani Sa'idah itu di belakangnya, ya, di belakangnya Masjid Nabawi, di belakangnya Masjid Nabawi di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Ini Saqifah Bani Sa'idah, ini terlihat, ya. Nah, kalau lihat sekarang posisinya seperti ini, ya, dan kalau kita masuk ke dalamnya, ini seperti ini, ya. Kalau kita masuk ke dalam ini seperti ini, ya. Jadi rimbun, rindang, ya, sejuk, ya, di tengah bangunan yang ada di sekitar. Ini Saqifah Bani Sa'idah. Dulunya apa? Dulunya ini adalah semacam tempat area kumpulnya orang-orang Ansor, ya, ngobrolnya mereka, musyawarahnya mereka. Kalau di Mekah itu ada yang namanya Darun Nadwah, ya, di Mekah ada yang namanya Darun Nadwah, ya, tetapi di Madinah tempat kumpulnya orang-orang Ansor, tempat kumpulnya orang-orang tokoh-tokoh Madinah itu di Saqifah Bani Sa'idah dari suku Khazraj, ya, kabilah yang besar ya di Madinah. Baik, ya. Nah, ketika para sahabat mengetahui wafatnya Rasulullah SAW, maka para sahabat Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di tempat yang tadi itu dikumpul, ya. Pada hari itu juga, pada hari ketika wafatnya Nabi SAW, yakni pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Mereka musyawarah dan berdiskusi membincangkan tentang pemilihan orang yang akan menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, mereka ngobrol diskusi. Ya, karena Rasulullah SAW jenazahnya sudah ada yang ngurus, yakni keluarganya Nabi. Ya, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Fadl ibn Abbas. Ya, jadi keluarganya Nabi SAW yang mengurus jenazah Nabi SAW mulai dari memandikan, ya, mengurus jenazah sampai mengkafani gitu ya jenazahnya Nabi SAW. Tetapi ketika itu jenazahnya Nabi SAW belum dikuburkan. Ya. Para sahabat berkumpul di sekeliling pemimpin Khazraj, yakni Sa'ad bin Ubadah. Nah, jadi kelihatan ya kepemimpinnya Sa'ad bin Ubadah. Dan kita tahu pada saat itu ada dua Sa'ad, ya, ada dua Sa'ad di Madinah, orang yang punya pengaruh besar. Yang pertama Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Mu'ad itu, ya, kalau tidak salah sudah wafat beberapa tahun sebelumnya, ini pada peristiwa setelah perang
Khandaq. Ya, beliau sudah wafat, sudah meninggal. Sa'ad ya, Ibn Mu'ad yang kita tahu menjadi menjadi penolong Islam yang luar biasa itu Sa'ad bin Mu'ad. Ya, diislamkan oleh sahabat mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Nah, ada Sa'ad yang berikutnya yang tokoh dari orang-orang Madinah, yakni Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah. Dia dikelilingi ya oleh orang-orang Ansar. Ketika berita pertemuan sahabat Ansar di Saqifah Bani Sa'idah sampai ke telinga orang-orang Muhajirin, sampai ke telinganya Abu Bakar Siddiq, sampai berita itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan sahabat Abu Bakar Siddiq, ya. Lalu kemudian ketika mendengar hal tersebut sama-sama, ini setelah Rasul wafat, terus gimana kondisi kita? Dan ini merupakan perkara yang sangat wajar ya. Saya ingin tegaskan bahwa ini bukan menunjukkan bahwa para sahabat itu haus kekuasaan. Demi Allah saya katakan tidak. Bukan karena mereka haus kekuasaan, justru karena kepedulian mereka. Ini setelah Rasul wafat gimana gitu kira-kira. Sementara urusan kaum muslimin harus diurus. Ya, bahkan tradisi di kalangan mereka kalau kemudian yang memimpin sholat adalah para pemimpinnya gitu. Nah, selalu kemudian setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya ini kemudian siapa yang mengurus urusan kaum muslimin ini siapa? Dan ini wajar sekali, justru menunjukkan kepedulian mereka terhadap permasalahan kaum muslimin. Maka ketika orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membincangkan nanti setelah Rasul wafat gimana ya kita ini seperti apa, dan itu wajar sekali. Ya. Dan juga orang-orang Muhajir juga berdiskusi ini setelah Rasul siapa ya kira-kira. Nah, ketika mendengar di Saqifah Bani Sa'idah ya orang-orang Ansor sedang berkumpul di sana, maka datanglah ya sahabat mulia Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat Muhajirin untuk datang menemui mereka, ya menemui orang-orang Ansor. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi lah kira-kira begitu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Ansor berkumpul di sekeliling pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Ketika berita pertemuan sahabat Ansor di Saqifah Bani Sa'idah sampai ke telinga orang Muhajirin, maka kemudian mereka mendatangi ya saudara-saudara mereka dari kalangan Ansor. Ya. Maka para sahabat Muhajirin berkata, "Mari kita pergi menemui saudara kita kaum Ansor karena mereka juga memiliki hak dalam hal ini. Mereka juga punya hak dalam hal pengurusan-urusan kaum muslimin." Umar radhiyallahu anhu dia berkata, lalu kami pun berangkat untuk menemui ini kisah panjang ini disahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kami pun berangkat untuk menemui kaum Ansar. Ketika hampir sampai itu di tempat yang tadi ya, ada dua orang dari kalangan Ansar menemui kami kata Umar. Lalu menceritakan kepada kami tentang apa yang telah dibicarakan oleh kaum Ansar. Ya, orang Ansar itu sedang bicara tentang kepemimpinan setelah Rasul itu bagaimana. Maka mereka berdua mengatakan, kalian hendak kemana wahai orang-orang Muhajirin? Karena tahu di situ orang-orang Muhajirin semua. Umar, lalu kemudian ada ada Abu Bakar, ada Abu Ubaidah, ya Al-Jarrah dan seterusnya. Kami menjawab, kami ingin menemui saudara-saudara kami dari Ansor. Mereka berdua, ini orang Ansor berkata, sebaiknya Anda sekalian jangan menemui mereka dulu. Putuskanlah urusan kalian lebih dulu gitu. Karena sama-sama sedang bicara siapa setelah Rasulullah SAW, baiknya Anda bicarakan dulu begitu ya, orang-orang Muhajirin bagaimana pendapatnya. Kata Umar, sungguh demi Allah, kita harus segera temui mereka. Lalu kami pun berangkat, melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami menemui mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Di sana kami melihat ada seorang laki-laki sedang berselimut di antara mereka, sedang dikerubungi lah kira-kira begitu, sedang diitari oleh sahabat Ansar. Lalu aku bertanya, siapa dia? Siapa orang itu? Mereka menjawab, ini Sa'ad bin Ubadah. Lalu aku berkata, kenapa dia berselimut seperti itu? Ya, wa huwa marid, ya, beliau sedang sakit. Ya, beliau sedang sakit. Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, ya, bahkan memaksakan diri untuk hadir di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu Umar melanjutkan kisahnya. Ya, lalu kami pun duduk dan tidak lama kemudian juru bicara mereka membacakan tasyahud, ya, sebagai pembuka pidato asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Ya, kira-kira begitu. Apa dikatakan oleh salah seorang dari kalangan Ansar? Amma ba'du nahnu ansarullah. Kami ini ansarullah. Kami ini penolong Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang-orang yang menolong orang-orang Muhajirin.
penolong Islam, kata mereka. Dan kami ini tentara Islam, pejuang Islam. Sedang kalian, wahai orang-orang muhajirin, jumlah kalian itu ya sedikit ya dibandingkan dengan orang Ansor. Ada sekelompok kecil dari kaum kalian yang mencoba ingin menghalangi kami dari apa yang menjadi hak kami dari urusan ini. Nah inilah ya, kalau kemudian tidak ada tabayun tuh muncul berita-berita yang kemudian tidak jelas gitu. Jadi seolah-olah, nah ini mungkin ya, makanya kemudian ini penting sekali istilah ukhuwah. Ketemu langsung itu sangat penting. Karena orang-orang Ansor itu mendengar berita bahwa kepemimpinan itu akan diambil ya sepihak ya oleh orang-orang muhajirin, itu didengar oleh orang Ansor gitu ya. Ada sekelompok kecil dari kaum kalian yang mencoba ingin menghalangi kami dari apa yang menjadi hak kami dari urusan ini. Jadi apa? Kekhilafahan dan kepemimpinan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin memonopoli semua urusan tersebut dan menyingkirkan kami. Nah ini desas-desus ya, itu desas-desus yang sampai kepada kepada orang-orang Ansor. Ya, walaupun tentu ini tidak benar gitu. Makanya sekali lagi ya, di tengah berbagai macam situasi apapun itu mungkin selalu ada atau hampir selalu ada orang-orang yang mengambil yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, yang ingin mengadu domba, memunculkan benih-benih permusuhan sampai ke telinga orang-orang Ansor itu ya terdengar bahwa orang-orang muhajirin lah yang akan memonopoli urusan kepemimpinan. Nah, padahal kan tidak sama sekali gitu. Nah, untungnya Sayyidina Abu Bakar, Umar itu menemui mereka. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa. Lalu kemudian Umar melakukan kisahnya. Umar yang berkisah ini ya. Ketika juru bicara mereka selesai bicara tuh, ya, sudah bicara pokoknya apa yang mereka ingin sampaikan disampaikan. Maka aku pun ingin tampil berbicara. Nah, tadinya Umar itu ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh orang Ansor tadi. Sebelumnya kata Umar, aku sudah menyiapkan materi pidato yang bagiku ini bagus. Ya, ya, yang ingin aku sampaikan di hadapan orang-orang Ansor, di hadapan Abu Bakar bahkan. Kalau ketika Umar mau menyampaikan itu mau pidato, ya, kemudian kata Abu Bakar, Siddiq, tahan ya Umar, tahan. Abu Bakar tahu karakter Umar. Gitu. Jadi jangan sampai nanti masalahnya bukan akan semakin clear. Ya, ketika Umar yang bicara, bisa jadi masalahnya mungkin akan semakin besar. Mungkin seperti itu ya Allah alam. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, tahan dulu Umar, tahan dulu. Saya dulu yang bicara, kata Abu Bakar. Ya. Jadi ketika Umar tuh kan ada ada gestur ya Umar Umar mau bicara gitu ya. Setelah orang Ansor itu bicara, mungkin Umar ingin menanggapi ya. Ada gestur Umar mau bicara, lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, tahan ya Umar, tahan. Ya, tahan. Ya, karena Abu Bakar tahu karakter dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu aku pun nggak tampil, ya nggak jadi tampil bicara karena aku nggak ingin mengecewakan Abu Bakar, kata Umar. Lalu Abu Bakar pun tampil bicara. Ya, Umar sendiri mengakui Abu Bakar sosok yang lembut, santun, dan bahkan lebih berwibawa daripada aku, kata Umar. Sungguh demi Allah, tidak ada satupun kalimat yang menarik bagiku yang telah aku persiapkan sebelumnya, melainkan Abu Bakar sudah menyampaikan kalimat yang serupa atau bahkan lebih baik ya dari apa yang hendak aku sampaikan, dengan kemampuan improvisasinya hingga ya dia pun terdiam kayak gitu sampai kemudian selesai itu Abu Bakar menyampaikan pidatonya. Jadi apa yang hendak dikatakan Umar itu sudah disampaikan semua ya oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu disampaikan, bahkan kata Umar ya dengan kemampuannya Abu Bakar, kemampuan improvisasinya, ya apa yang disampaikan Abu Bakar jauh lebih baik daripada yang hendak aku akan sampaikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kita tahu yang rahmati Allah ya. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antara yang dikutipkan Abu Bakar mengatakan, ya setelah mengatakan kami ini Ansor punya jasa besar dan seterusnya, itu masya Allah. Abu Bakar tidak sama sekali menafikan jasanya orang-orang Ansor. Bahkan beliau mengatakan kebaikan dan jasa kalian telah kalian sebutkan tadi itu memang layak untuk kalian sandang. Ya, sebutan Ansor, penolong, ya, bahwa kalian punya jasa besar membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Islam, layak kalian sandang. Ya, bahwa kalianlah pemiliknya, gitu. Dan urusan ini tidak akan diketahui kecuali untuk komunitas dari Quraisy ini.
Mereka adalah orang Arab yang paling baik nasab dan tanah tempat tinggalnya. Ya, aku usulkan kepada kalian, ini karena bicara tentang kepemimpinan ya. Abu Bakar mengatakan, aku usulkan kepada kalian dua orang, ya, dua orang ini terserah kalian akan pilih yang mana dan akan melakukan baiat terhadap siapa. Lalu Abu Bakar memegang tanganku katanya, karena kebetulan Umar itu sedang dekat dengan Abu Bakar, ya. Setelah mengatakan kebaikan Ansor kalian layak untuk menyandangnya. Tetapi kemudian Abu Bakar menyampaikan terkait dengan apa? Keutamaan dari orang-orang Quraisy, ya, nasabnya, ya, lalu kemudian tempatnya dan seterusnya, bahkan Nabi atau Rasul lahir pun dari kalangan Quraisy, ya. Lalu kemudian Abu Bakar pegang tanganku, kata Umar, dan tangannya Abu Ubaidah Al-Jarrah yang waktu itu ada duduk bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Umar, tidak ada yang aku paling benci dari apa yang diucapkan Abu Bakar, melainkan perkataan terakhirnya itu. Ya, bismillah. Yani apa? Perkataan, ya, aku usulkan kepada kalian dua orang. Nah, dua orang ini maksud sambil megang tangannya Umar, sambil megang tangannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, itu ada ucapan yang paling aku benci kecuali ungkapan terakhir itu dari Abu Bakar. Sungguh demi Allah, ya, aku dihadapkan lalu aku dipenggal kepalaku, kata Umar. Lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin atas kaum yang diantara mereka terdapat Abu Bakar Siddiq. Ya, mati Allah, lihat sih sebenarnya para sahabat mulia, orang-orang muhajir itu nggak haus dengan kekuasaan, sama sekali enggak. Karena Umar saja nggak suka gitu loh. Nggak suka kemudian ditunjuk langsung, ya, direkomendasikan oleh Abu Bakar jadi khalifah. Nggak suka Umar juga. Ya, nggak ingin gitu, nggak ingin, ya, selama ada Abu Bakar di situ gitu, kira-kira begitu. Ya. Bahkan Abu Bakar juga kita lihat nggak tidak ambisius menjadi khalifah dengan ungkapan apa? Dengan ketika Abu Bakar mengatakan, aku usulkan kepada kalian dua orang. Ini bukan mengusulkan dia, tapi mengusulkan Umar dan mengusulkan Abu Ubaidah, ya, Al-Jarrah, gitu, ya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada salah seorang Ansar yang berkata, aku adalah orang yang sangat diperhitungkan pendapatnya dan aku adalah tokoh yang dituakan. Jadi ingin memecah kebuntuan nih, ya. Begini saja wahai kaum Quraisy, ya. Jadi untuk sebagai penengah, kata mereka mengusulkan kalau salah seorang di antara mereka mengatakan seorang amir dari kami dan seorang amir dari kalian, gitu, ya. Jadi tandem, ya, ada dua orang, ya, dari Ansor satu, Muhajirin satu. Lalu kemudian nggak bisa begitu, ya. Akhirnya situasi menjadi sangat gaduh pada saat itu. Nah, aku khawatir, kata Umar, terjadi perselisihan yang lebih jauh lagi, ya. Lalu aku pun berkata, ulurkan tangan Anda wahai Abu Bakar. Ya, di tengah situasi yang begitu, ya, akhirnya disinilah tampil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ulurkan tanganmu ya Umar. Lalu Abu Bakar mengulurkan tangannya dan aku pun langsung melakukan baiat terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diikuti oleh orang-orang Muhajirin dan kemudian ternyata juga diikuti oleh orang-orang Ansar. Ini setelah nanti pidatonya Abu Bakar yang itu mampu difahami oleh orang-orang Ansar. Ya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq mengatakan tentang kaum Ansar. Ya, ini jadi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu memang mampu meyakinkan oleh orang-orang Ansar. Ya. Jadi Abu Bakar itu memuji orang-orang Ansar luar biasa. Bismillah. Pujian Al-Quran, pujiannya Rasulullah SAW dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar, disampaikan kembali kepada mereka untuk menunjukkan orang Ansar punya kedudukan yang luar biasa di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW. Sampai kemudian Abu Bakar itu mengutip, ya, sabda Rasulullah SAW, "Lau salakan nasu wadiyan wa salakat al-ansar wadiyan, salaktu wadil ansar." Ya, salaktu wadil ansar. Seandainya orang-orang itu memilih untuk menempuh satu lembah dan orang Ansor memilih untuk menempuh lembah yang lain. Apa kata Rasul? Ini kata Rasul nih.
salaktu wadiyal ansari, niscaya aku akan menempuh lembah yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan orang-orang Ansor. Dan itu disebutkan oleh Abu Bakar untuk menunjukkan, membesarkan hatinya orang Ansor, bahwa Abu Bakar mengatakan kepemimpinan itu afdolnya dari Quraisy, ya, itu bukan berarti orang-orang Ansor itu tidak punya kemuliaan. Itu seperti itu kira-kira pesannya gitu. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq itu mengiyakan, ya, tidak menafikan jasanya orang Ansor, bahkan menyebut berbagai macam keutamaannya. Ya, lau salakan nas wadiyan wa salakat al ansar wadiyan, salaktu wadiyal ansar, kata Nabi SAW. Kalau seandainya orang-orang itu milih jalan dia di suatu lembah, ya, menempuh jalan suatu lembah, dan orang Ansor menempuh lembah yang lain, siapa yang diikuti oleh Rasulullah SAW? Diikuti itu bukan berarti mengikuti sunnah-sunnah, bukan, ya, tetapi kemudian yang akan diikuti, dibersamai, ya, yang akan dibersamai oleh Rasulullah SAW adalah orang Ansor. Itu betapa mulianya orang-orang Ansor. Ya, bahkan Abu Bakar kemudian melanjutkan, ya, ungkapannya, walaqad alimta ya Sa'd anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'idun, ya. Jadi Abu Bakar juga mengingatkan kembali Sa'ad bin Ubadah, walaqad alimta ya Sa'd, ya, wahai Sa'ad, engkau kan sudah tahu, kata Abu Bakar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, wa anta qa'idun, dan ketika Rasul bersabda engkau lagi duduk itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda engkau sedang duduk, kata Abu Bakar Siddiq. Quraisyun wulatu hadzal amr. Quraisy adalah pemegang urusan ini. Ingatkah engkau wahai Sa'ad, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, Quraisyun wulatu hadzal amr, ya, pemegang urusan ini adalah Quraisy. Ya, ini pemegang urusan kepemimpinan adalah Quraisy. Fabarrun nas taba'un libirrihim, ya, fajiruhum, ya, taba'un lifajirihim. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq mengutip pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quraisy pemegang urusan ini, orang-orang yang baik menjadi pengikut orang-orang yang baik, dan orang jahat menjadi pengikut orang-orang yang jahat. Ya, faqala lahu Sa'd, ya, dan berkata kepadanya Sa'd, sodakta nahnul wuzara'u wa antumul umara. Lalu Sa'd menjawab ungkapannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ya, sodakta, engkau benar ya Abu Bakar. Nahnul wuzara, kami ini para wazir, para pembantu, ya, para penyokong. Nahnul wuzara wa antumul umara, dan pemimpinnya adalah kalian. Kalian adalah para amirnya, kata Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad pun memahami, meyakini. Setelah diingatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, walaqad alimta ya Sa'ad, ya, bukankah engkau kemudian mengetahui, memahami, ya Sa'ad, ketika Rasul bersabda engkau sedang duduk di situ. Ya, apa kata Nabi? Kata Abu Bakar, Quraisyun wulatu hadzal amr. Quraisy adalah pemegang urusan ini, kepemimpinan, ya. Kata Abu Bakar Siddiq, dan kemudian itu diiyakan, ya, oleh Sa'ad bin Ubadah, tokoh orang-orang Ansar, ya, dari suku Khazraj, ya, beliau mengatakan, nahnul wuzara, kami akui wahai Abu Bakar, orang Muhajirin, nahnul wuzara, kami inilah wazir, para wazirnya, ya, wa antumul umara, dan pemimpinnya adalah kalian, ya, orang-orang Muhajirin. Nah, insyaallah, ya. Dari situ kita bisa lihat tuh, Masya Allah, ya, sampai kemudian orang-orang Muhajirin dan tokoh mereka mengakui, ya, apa yang disampaikan Abu Bakar tuh nggak bisa dibantah lagi. Memang orang Ansor punya keutamaan, punya kelebihan, dipuji-puji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi selama masih ada orang Quraisy, nah kira-kira begitu pesannya. Selama masih ada orang-orang Quraisy, yang di situ juga orang-orang Quraisy, malah orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy terbaik, ya, karena masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, masih ada Ali bin Abi Thalib, masih ada Utsman bin Affan, orang-orang Quraisy terbaik, ya, maka hendaknya kepemimpinan itu ada pada Quraisy. Selama masih ada
orang Quraisy. Lah kira-kira begitu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Abu Bakar itu adalah orang atau sosok yang komunikasinya luar biasa. Mampu meyakinkan khalayak yang satu sedang bingung, bahkan berapa di antara mereka terpicu emosi. Dari peristiwa Saqifah tadi, kita bisa mengetahui bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mampu masuk dan menyelami jiwanya kaum Ansor. Meyakinkan mereka dengan apa yang menurutnya adalah benar, tanpa menimbulkan friksi, gesekan, bahkan konflik horizontal di kalangan kaum muslimin. Ya, Abu Bakar memuji kaum Ansor dengan memaparkan keterangan ya dan keutamaan mereka orang Ansor dari Quran dan As-Sunnah. Langkah persuasif dengan memuji pihak yang berseberangan adalah cara Islam yang bertujuan bersifat objektif terhadapnya untuk meredam amarahnya serta menghilangkan dari dirinya motif dan faktor yang memicu munculnya sikap egosentris supaya akhirnya ia siap menerima kebenaran ketika ia mengetahui. Nah, begitulah caranya. Itu Masya Allah, ini dibutuhkan orang yang punya komunikasi luar biasa. Nah, di antara kita misalnya ketika terjadi konflik atau apa ya, perseteruan, itu malah kemudian tidak pernah menyebutkan kebaikan orang yang diajak orang yang berseteru gitu. Malah kemudian mengungkapkan kejelekan, keburukannya. Ya sudah, pasti konflik akan semakin besar, konflik akan semakin renggang. Tapi tidak dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang Ansor mengatakan ada di antara kalian orang-orang yang ingin memonopoli kepemimpinan, kami akan disingkirkan, kata orang Ansor. Ini isu. Maka Abu Bakar meluruskan isu tersebut. Bismillah. Ya. Bahkan menyebut-nyebut kebaikannya orang-orang Ansar, kemuliaan mereka ya di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Abu Bakar mulai melangkah lebih lanjut dengan mengatakan bahwa meskipun keutamaan kaum Ansar begitu besar, namun tidak lantas berarti bahwa mereka adalah pihak yang lebih berhak terhadap kekhilafahan. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kaum Muhajirin dari Quraisy, mereka itulah yang lebih diutamakan dalam urusan kekhilafahan. Saya katakan tadi, karena masih ada orang-orang Quraisy di situ. Dan orang Quraisy terbaik gitu pada saat itu. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki mengatakan bahwa Abu Bakar menguatkan pandangan bahwa urusan kekhalifahan adalah di tangan kaum Quraisy dengan menggunakan dalil berpuasiat Rasulullah SAW untuk memperlakukan kaum Ansor dengan baik dan istimewa. Jadi nanti kira-kira begitu, perlakukan orang Ansor dengan baik dan istimewa. Nah itu ketika apa? Ketika orang-orang Muhajirin menjadi pemimpin. Perlakukan orang Ansor dengan baik dan istimewa. Untuk menerima alasan dan dalil dari orang baik mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat jelek di kalangan mereka. Itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, ya, mewasiatkan kepada orang Muhajirin di antara perlakukan orang Ansor nanti itu dengan baik dan dengan istimewa. Nah itu menunjukkan bahwa salah satu hal yang diamanahkan para Muhajirin adalah masalah kepemimpinan. Gitu. Abu Bakar Siddiq juga berargumen terhadap Ansor dengan menyatakan, sungguh Allah menyebut kami as-sadiqin. Ini mengutip ayat Allah. Ini ketika dialog panjang itu ya. Setelah kemudian menyebut orang-orang Ansor itu adalah Rasulullah SAW akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Dan Abu Bakar juga menyebut firman Allah Subhanahu wa taala ya dengan mengatakan tadi, sungguh Allah menyebut kami, maksudnya orang Muhajirin sebagai as-sadiqin, orang-orang yang benar, dan menyebut kalian orang-orang Ansar sebagai al-muflihin, orang-orang yang beruntung. Nah, dikutiplah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Nah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, juga para orang-orang fakir, orang-orang miskin ya, yang kemudian hijrah, yang diusir dari kampung halaman dari Mekah. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan dari harta mereka ya yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, karena mereka hendak mencari karunia Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun, ya, dan mereka orang-orang Ansar ya menolong Allah dan Rasulnya, dan dikatakan mereka itulah orang-orang yang benar
Ya, ulaika humus shadiqun. Ya, mereka itulah orang-orang hijrah tadi, ya, lil fuqara'il muhajirin, ya, yang kemudian diusir dari kampung halaman, ya, orang muhajirin tadi dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, sementara orang-orang Ansar juga sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud daral والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi dalam ayat tersebut diungkapkan kemuliaan orang-orang Ansar, ya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, ya, dan telah beriman, ya, orang-orang Ansar sebelum kedatangan mereka, yakni orang-orang Muhajirin. Ya, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Ini orang-orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin. Masya Allah, ya. Jadi orang-orang Ansor itu begitu rupa memperlakukan orang-orang Muhajirin sampai-sampai mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya. Bahkan sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu menjadi pelajaran dalamnya isar itu mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, dan banyak sekali kejadian itu yang dilakukan oleh orang Ansor terhadap orang-orang Muhajirin. Ini mereka memperlakukan orang Muhajirin begitu luar biasa, ya, memperlakukan mereka dengan istimewa, ya, dan kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu memuji orang-orang Ansor. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara dari kekiran dirinya, ya, karena kemudian kedermawanannya luar biasa, faulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang beruntung. Siapa orang beruntung di situ? Yakni al-Ansar, orang-orang Ansar. Nah, ini Abu Bakar menyebut tuh, ya, segala hal kemuliaan orang Ansor kepada mereka, ya, dengan kalimat yang singkat tapi brilian, ya, dan cemerlang yang dipaparkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq tersebut. Kaum Ansor pun akhirnya menyetujui dan menerima bahwa kedudukan mereka adalah sebagai wazir dan tentara Allah yang tulus, sebagaimana yang sudah berjalan pada masa Rasulullah SAW dulu. Mereka itu menolong orang Muhajir itu tulus, ikhlas, tanpa ada motif-motif dunia. Sampai kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya, nahnul ghuzara wa antumul umara. Nah, itu, ya, kami ini memang wazir, orang-orang yang menjadi pembantu, ya, penyokong lah, kira-kira begitu, ya, wazirnya, ya, wa antumul umara, dan pemimpinnya, amirnya adalah kalian orang-orang Quraisy, ya. Maka dengan begitu, ya, barisan kaum muslimin pun bersatu. Jadi tidak benar kalau ada, ya, mungkin riwayat dari orang-orang Syiah yang mengatakan, peristiwa Saqifah Bani Sa'id itu awal perpecahan kaum muslimin, ya. Kita katakan tidak, itu fitnah, ya, bahkan menyebut Abu Bakar itu berseteru keras dengan Sa'ad bin Ubadah dan seterusnya, tidak, ya. Fakta itu isu-isu yang yang lahir dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, di antaranya dari orang Syiah misalnya, menggambarkan peristiwa Saqifah adalah peristiwa yang menjadi awal perseteruan kaum muslimin. Nah, itu tidak benar, ya, kalau kita lihat dari riwayat yang sahih, ya, yang kemudian diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana sikap zuhudnya Abu Bakar dan Umar terhadap jabatan kekhalifahan. Ya, setelah menyampaikan pidato misalnya Saqifah Bani Sa'id, Abu Bakar menominasikan Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai kandidat khalifah. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya Abu Bakar itu nggak bernafsu, tidak ambisi menjadi khalifah,
Kalau beliau berambisi di khalifah, maka beliau mengatakan, baiatlah aku, kira-kira begitu. Tapi Abu Bakar memegang tangannya Umar, memegang tangannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini kalau kalian mau baiat dari Quraisy, ini orang terbaik, Umar dan Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah. Ya. Tapi Umar juga yang di tangannya dipegang oleh Abu Bakar nggak suka, dan dia berkata, maka dari semua yang dikatakan Abu Bakar tidak ada yang aku benci kecuali satu itu. Ini apa? Ketika Abu Bakar mengatakan baiatlah satu di antara dua orang ini sambil megang tangannya Umar. Itu hal yang paling aku nggak suka, kata Umar. Sungguh aku dihadapkan lalu dipenggal leherku dalam hal ini. Tidak mendekatkan kepada satu dosa. Jauh lebih aku sukai daripada aku menjadi pemimpin atas kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Terus kalian dirahmati Allah Subhanahu. Dan keyakinan dari Umar tersebut tentang preferensi Abu Bakar terhadap kekhalifahan, bahwa Abu Bakar adalah orang yang lebih berhak atas jabatan khalifah. Maka Umar berkata padanya, ulurkan tangan Anda ya Abu Bakar. Ini untuk memecah kebuntuan. Ya, Abu Bakar sebenarnya nggak ingin, nggak ambisius, tapi untuk memecah kebuntuan. Ya, karena Abu Bakar sendiri mengatakan pemimpin itu bin Quraisy, dari Quraisy. Nanti saya jelaskan ya. Ini syaratnya apakah mutlak ataukah afdoliyah keutamaan ya. Selama ada Quraisy, ya Quraisy yang dipilih, kira-kira begitu. Ya, Abu Bakar tidak ingin mundur juga dari situ. Ketika tangan beliau dipegang oleh Umar, ya, ketika Umar mengatakan baiatlah Abu Bakar, maka orang-orang pun membaiat Abu Bakar. Nah, karena mereka tahu ya apa posisi kedudukan Abu Bakar di hadapan Rasul, ya begitu mulia. Dalam riwayat lain disebutkan Umar berkata, wahai kaum Ansor sekalian, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami salat? Maka siapakah di antara kalian mengizinkan dirinya untuk mendahulukan dan mengunggulkan dirinya atas Abu Bakar? Kaum Ansor pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari mendahulukan dan mengunggulkan diri kami atas Abu Bakar. Nah, gitu. Jadi mereka menyadari ketika disodorkan nama Abu Bakar, nggak ada yang bisa untuk kemudian menyamai kedudukan ya Abu Bakar, kedudukan mereka di hadapan Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka sadar, gitu ya, mereka sadar. Sikap zuhud Abu Bakar As-Siddiq terhadap jabatan kekhalifahan terlihat sangat jelas dalam pidato yang disampaikan yang berisikan apologi dirinya menerima jabatan khilafah. Ya, di dalam dia mengatakan wallahi ma kuntu harisan 'alal imarah yauman wala lailatan qattu wala kuntu fiha raghiban wala sa'altuhu Allah qattu fi sirrin wala alaniyah ya walakinni ashfaqtu minal fitnah wa mali fil imarah min rahatin. Ya, demi Allah kata Umar, aku tidak pernah berambisi terhadap kepemimpinan walaupun hanya dalam sehari ataupun semalam saja. Ini lagi-lagi Abu Bakar menegaskan demikian. Dan aku nggak pernah menginginkannya sama sekali. Aku tidak pernah memintanya kepada Allah, ya. Nggak pernah Abu Bakar meminta, ya, fi sirrin wala alaniyatin. Ya, aku nggak pernah minta dalam ketika sembunyi atau terang-terangan, nggak pernah minta, kata Abu Bakar. Ya, hanya saja aku sangat takut kepada fitnah. Nah ini, ya, jadi yang ditakutkan Abu Bakar adalah fitnah itu. Ketika kemudian Abu Bakar nggak mau menerima itu, nanti terjadi fitnah, terjadi kekacauan. Walakin yashfaqtu minal fitnah. Yang aku khawatirkan, kata Abu Bakar, adalah fitnah ini. Ya, ketika terjadi kekacauan di tengah kaum muslimin, maka untuk memecah kebuntuan, ya, maka kemudian Abu Bakar tampil. Gitu. Jadi, dan aku tidak merasa nyaman dengan kepemimpinan, kata Abu Bakar. Wa mali fil imarah min rahatin. Enggak nyaman. Saya enggak nyaman dengan kepemimpinan ini. Gitu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu menegaskan bahwa sebenarnya Abu Bakar itu tidak ambisius terhadap kepemimpinan itu. Sampai kemudian mengatakan demikian, aku enggak ambisi sama sekali. Ya, aku enggak ambisi jadi seorang pemimpin baik sehari atau semalam saja, enggak gitu, enggak kepikiran. Dan aku sama sekali nggak ingin dan tidak pernah aku panjatkan dalam doa, ya, baik sembunyi-sembunyi ataupun ketika terang-terangan, nggak pernah gitu. Hanya saja yang dikhawatirkan Abu Bakar adalah fitnah, nanti akan merebak. Apa fitnah itu? Terjadi kekacauan, friksi di antara kaum muslimin, maka orang yang paling diterima di kalangan ya mereka, baik dari muhajirin maupun ansor, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus kalian rahmatullah, diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar Siddiq berkata, wadadtu anni yauma saqifah bani sa'idah kuntu qadhaftul amr fi unuqi ahadir rajulaini abi Ubaidah aw Umar
fakana amiral mu'minin wa kuntu waziran. Ya. Pada kejadian di Saqifah Bani Sa'idah tadi, aku sangat berharap waktu itu dilemparkan. Aku lemparkan urusan tersebut ya ke leher salah satu di antara dua orang, yakni Abu Ubaidah dan Umar. Ya. Jadi Abu Bakar begitu sikapnya, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Abi Ubaidah Abu Umar fakana amirul mu'minina wa kuntu waziran. Yang kemudian mereka menjadi amirul mu'minin, ya saya ini udah cukup aja di wazir, jadi pembantu mereka gitu. Jadi Abu Bakar itu sebenarnya berkeinginan begitu. Megang tangannya Umar, megang tangannya Abu Ubaidah, menyodorkan mereka, pilih satu di antara dua orang ini, baiatlah mereka, ya, biar aku yang jadi wazir mereka, gitu ya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu bukti bahwa Abu Bakar itu tidak ambisius terhadap kepemimpinan. Abu Bakar kerap menyampaikan pidato yang menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak ingin memegang jabatan kekhilafaan dan permintaannya untuk lengser. Dalam sebuah pidato Abu Bakar Siddiq mengatakan, ini setelah beliau diangkat menjadi khalifah, ya. Wahai kalian semuanya, aku serahkan kembali urusan ini kepada kalian. Silahkan kalian milih siapa yang kalian inginkan untuk mengambil alih, dan aku kembali menjadi orang biasa seperti salah seorang dari kalian, kata Abu Bakar. Ya, lalu orang-orang berkata, kami rela dan ridho Anda menjadi khalifah, dan Anda adalah salah satu dari dua orang yang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Bakar ingin menegaskan kembali, ada nggak di antara kalian orang yang nggak suka? Kalau mau silahkan, kira-kira ambil. Aku jadi orang biasa aja, lebih aku suka, kata Abu Bakar. Ya. Nah, Abu Bakar ingin benar-benar memastikan bahwa tidak ada satupun dari kaum muslimin yang tidak setuju kekhilafahannya, dan ia meminta mereka bersumpah atas hal itu. Berkata, ya, wahai kalian, ya, wahai kalian semua, sebutlah Allah, siapakah yang menyesal atas pembaiatanku ketika ia berdiri di atas dua kakinya. Ya, maksudnya Abu Bakar ingin menegaskan lagi, ada nggak di antara kalian yang menyesal aku jadi pemimpin? Lalu Ali bin Abi Thalib sambil bawa pedang mendekat kepada Abu Bakar hingga meletakkan salah satu kakinya di atas ya ambang mimbar dan salah satu kakinya di atas tanah yang lainnya, berkata, demi Allah, kata Ali, kami tidak akan melengserkan Anda dan tidak akan meminta Anda untuk lengser. Rasulullah telah mendahulukan Anda, maka siapa yang berani mengakhirkan Anda? Siapa yang berani menurunkan, melengserkan Anda? Nah, gitu ya. Itu sikap dari Ali bin Abi Thalib. Nggak ada jalan, gitu kira-kira ya. Terus kalian itu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, benarkah isu terjadi perpecahan di antara kaum Muhajirin dan Ansar? Saya katakan tidak. Ya. Yang pertama, kaum Ansar dengan senang hati menerima hasil pertemuan tersebut. Ini menunjukkan bukti bahwa nggak ada friksi, nggak ada perpecahan. Bahkan mereka, orang-orang Ansar pun ikut membaiat Abu Bakar. Padahal mereka adalah sebagai pihak yang merupakan penduduk asli Madinah sekaligus penduduk mayoritas. Mereka legowo ya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Kaum Ansar dengan ikhlas tunduk dan menerima kekhalifahan Abu Bakar serta berperan aktif dalam berbagai macam misi militer, di antaranya pada waktu itu ke Irak, ke Syam, sebagai para mujahid yang berjuang untuk mengokohkan pilar kekhilafahannya kalau seandainya mereka tidak berantusias membela kekhilafahannya gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh orang Ansar itu mau ikut ya dalam misi-misi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka nggak akan ikut, tapi mereka ikut terlibat, artinya mereka ridho terhadap kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, kaum Ansar antusias dalam misi menghadapi gerakan-gerakan orang murtad juga terlibat gitu loh. Jadi nggak ada yang tidak ada itu namanya perpecahan, friksi di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Nah gitu ya, itu ungkapan tersebut hanya keluar dari orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap Sa'ad bin Ubadah terhadap kekhilafan. Bagaimana sikap Sa'ad bin Ubadah terhadap kekhilafannya Abu Bakar As-Siddiq? Karena ada yang mengisukan juga Sa'ad bin Ubadah itu tidak suka terhadap Abu Bakar. Nah, seterusnya kita akan bantah di sini. Sungguh Sa'ad bin Ubadah telah melakukan pembaiatan kepada Abu Bakar pasca dialog dan perdebatan berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi jangan lupa bahwa Sa'ad bin Ubadah juga membaiat Abu Bakar. Karena itulah melepas posisi awalnya dalam mengklaim sebagai pemimpin dan menerima penuh kekhalifahan Abu Bakar. Bahkan keponakan Sa'ad bin Ubadah, Bashir bin Sa'ad al-Ansari, adalah orang pertama yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Itu keponakannya dari Sa'ad bin Ubadah. Sama sekali nggak terjadi perpecahan ya atau friksi yang berambisi terhadap kekhilafan. Jalinan ukhuwah Islam tetap terjalin seperti semula.
bahkan bertambah kuat dan kokoh, ya. Sama sekali tidak ada konspirasi antara Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah untuk monopoli kekuasaan pas meninggalnya Rasul. Sama sekali nggak ada. Ya, ada penulis yang prejudice, ya, berprasangka, tendensius, menuduh, menggambarkan bahwa Sa'ad sebagai kompetitor bagi kaum muhajirin berambisi pada jabatan khilafah dengan cara yang nggak baik, merencanakan konspirasi, memecah belah kaum muslimin. Itu semua sama sekali tidak benar. Sama sekali nggak benar. Tentang Sa'ad bin Ubadah, maka kita akan menemukan beliau merupakan orang pilihan terbaik yang dunia itu bagi Sa'ad bin Ubadah bukan menjadi perhatian dan interest terbesarnya, enggak. Ya, ini Sa'ad merupakan salah satu nakib, ya, pemimpin pada Bai'ah Aqabah yang kedua. Kita tahu ini salah seorang yang jadi pemimpin pada saat itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Ya, itu Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah juga merupakan personil perang Badar, meraih kemuliaan mulia, kedudukan mulia pada pasukan perang Badar di sisi Allah. Ya, Sa'ad bin Ubadah juga lahir dari keluarga yang dermawan dan pemurah, ya, dan itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang diandalkan Rasulullah SAW adalah Sa'ad bin Ubadah. Seperti yang terjadi dalam perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW meminta masukan pandangan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu Sa'ad bin Mu'ad masih ada. Ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah. Perang Khandaq kan ketika itu. Rasul mau negosiasi. Rasul mau negosiasi dengan pemimpin suku Ghatafan, ya, yakni Uyainah ibn Hisn al-Fazari. Jadi gimana caranya agar suku Ghatafan yang banyak itu berada di pihak musuh, ya, itu udah pulang aja deh, pulang. Maka Rasul mengusulkan waktu itu apa? Memberikan sepertiga hasil pertanian Madinah kepada Uyainah tadi, pemimpin suku Ghatafan. Ya. Dipanggillah 2 orang untuk dimintai pendapat, karena nggak mungkin memanggil seluruh orang Ansar. Siapa nih panggil Nabi? Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Nah gitu, ya. Walaupun ketika itu mereka tidak menyetujui, ya, diberikan begitu saja kepada suku Ghatafan. Ini menunjukkan 2 orang punya kedudukan mulia di hadapan Nabi SAW. Sama sekali tidak ada bukti bahwa Sa'ad ingin menghidupkan fanatisme atau tribalisme jahiliyah di Saqifah Bani Sa'idah dengan motif ingin meraih jabatan khilafah. Enggak ada sama sekali. Tidak benar juga jika ada yang mengatakan bahwa Sa'ad tidak mau sholat bersama kaum muslimin dan tidak berhaji bersama mereka. Tidak benar juga. Justru riwayat yang sahih secara jelas disebutkan bahwa Sa'ad ibn Ubadah membaiat, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah gitu, ya. Jadi untuk membantah berbagai macam tuduhan tadi. Nah, terkait dengan bagaimana hadis kekhilafan dari Quraisy, karena tadi disebutkan al-a'immatu min Quraisy. Ya, sepertinya kemudian harus dari Quraisy, gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, memang ada sejumlah hadis di antara al-a'immatu min Quraisy, imam dari Quraisy, pemimpin dari Quraisy. Ada hadis riwayat Ahmad. Hadis dalam Muawiyah mengatakan, sungguh urusan khalifah ini ada di tangan orang-orang Quraisy. Tidak ada seorang pun yang memusuhi mereka, melainkan Allah akan membuatnya terjungkal ke tanah selama mereka menegakkan agama Islam. Ya, dan beberapa hadis-hadis yang serupa. Nah, namun hadis-hadis tadi tidak menunjukkan bahwa selain orang Quraisy tidak boleh menduduki jabatan khilafah. Nah, ini penting. Hadis itu hanya menunjukkan bahwa orang Quraisy punya hak dalam hal itu. Dari sisi bahwa orang Quraisy diprioritaskan karena keutamaannya. Jadi intinya selama di situ ada ada orang Quraisy, apalagi orang Quraisynya orang Quraisy utama. Orang Quraisy terbaik ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada Utsman, ya, ada Ali, ada Abu Ubaidah al-Jarrah, ya, maka utamakan mereka. Kira-kira begitu. Nah, gitu. Ya, jadi bukan berarti mutlak, ya. Walaupun nanti ada beberapa pendapat juga dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Quraisy itu merupakan syarat mutlak, ya, ada yang mengatakan itu syarat afdoliyah, ya, untuk menjadi khalifah, gitu. Ya, syarat mutlak itu ya pokoknya harus Quraisy. Kalau nggak Quraisy nggak sah. Tapi kalau syarat afdoliyah itu selama ada Quraisy maka Quraisy. Kalau tidak ada Quraisy, ya, sama sekali baru kemudian bisa yang lain. Itu syarat afdoliyah. Syarat keutamaan. Apalagi hadis itu datang dalam bentuk khabar, berita, dan tidak ada satupun yang datang dalam bentuk perintah atau amr. Bentuk berita sekalipun memberi pengertian tuntutan atau tolab, tidak dianggap sebagai tuntutan yang harus, yang jazm, yang pasti selama tidak ada indikasi atau qarinah yang menunjukkan sebagai penguatnya, gitu, ya. Nah, ini bahasan usul fikih nanti, ya. Di sini jelas tidak ada yang menunjukkan hal itu, sehingga ini menunjukkan sunnah saja, bukan wajib. Kira-kira begitu. Dengan demikian, syarat nasab Quraisy adalah
syarat afdoliyah, bukan syarat iniqad. Ya, syarat bahwa pemimpin atau khalifah itu dari Quraisy itu adalah syarat afdoliyah, syarat keutamaan. Diutamakan kalau ada Quraisy ya Quraisy, ya. Tetapi kalaupun misalnya tidak ada Quraisy, ya, yang kemudian layak untuk kemudian menjadi khalifah, maka kemudian boleh yang lain. Nah itu jadi bukan syarat iniqad melainkan syarat afdoliyah. Merupakan syarat afdoliyah, syarat keutamaan. Nah, berikut rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita tunjukkan bahwa ya ada ijma sahabat, ya, yang patut kiranya dijadikan sebagai ibrah, pelajaran, ya, bahkan faidah bagi kaum muslimin. yakni apa? Bahwa peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang khalifah. Ya, jadi dari ijma sahabat tadi, ya, dari peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini menunjukkan bahwa ada satu hukum yang patut diikuti kaum muslimin, difahami kaum muslimin, yakni wajib bagi kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya, Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sementara jenazah Rasulullah SAW yang mulia dimakamkan pada pertengahan malam, yakni Selasa malam, pada tanggal 14 Rabiul Awal. Ya, jadi Senin wafat, Selasa malam, ya, Selasa malamnya baru kemudian jenazah Rasulullah SAW dimakamkan. Jadi hari Senin waktu duha Rasulullah SAW wafat. Ya, sampai kemudian Senin malam belum dikuburkan, baru Selasa malamnya baru dikuburkan. Ya, ini setelah sahabat mulia Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW untuk memimpin kaum muslimin, mengurus urusan mereka dan menerapkan syariahnya. Mengomentari hal tersebut, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i beliau menegaskan, anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwati wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibati haitsu ishtaghallu bihi an dafni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam, ya, setelah zaman kenabian, ya, setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, ya. Ba'da inqiradi zamanin nubuwati wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan mereka menjadikan itu merupakan perkara kewajiban yang paling penting. Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Haitsu ishtaghallu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang faktanya mereka lebih menyibukkan diri mereka dengan kewajiban ini dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berkumpul pada saat itu, menunda sampai kemudian menunda pemakamannya, penguburannya jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ada kewajiban yang jauh lebih penting, jauh lebih mendesak. Yakni apa? Menyangkut tentang masalah imarah, tentang masalah kepemimpinan, imarah. Ya, gitu. Jadi faktanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan, ya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban ini dengan menunda sementara kewajiban mengubur jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya. Lalu kemudian Imam Al-Khattabi beliau menyatakan, oleh karena itulah para sahabat pada hari wafatnya Rasulullah belum melakukan hal apapun untuk pemakaman jenazah beliau dan pengurusannya hingga mereka berhasil menegakkan perintah baiat dan mengangkat Abu Bakar, ya, sebagai imam dan khalifah dari mereka. Ya, sahabat menjulukinya dengan julukan Khalifatu Rasulillah sepanjang masa hidupnya. Ya. Al-Khattabi kemudian menegaskan, wa dzalika min adallid dalili ala wujubil khilafah wa annahu la budda lin-nasi min imamin yaqumu bi amrin nasi wa yumdi fihim ahkamallahi wa yarda'uhum 'anil syarri wa yamna'uhum minat tazalumi wat tafasudi. Ya.
Wadzalika min adallid dalil. Dan dalil itu yang ijma sahabat tadi, bahwa kaum muslimin itu bersegera. Nah ini ya, bersegera untuk memilih seorang pemimpin bahkan tidak lewat dari 3 hari itu merupakan adallid dalil. Dalil sejelas-jelasnya dalil. Ala wujubil khilafah, atas wajibnya khilafah. Wa annahu la budda lin-nasi min imamin yaqumu bi amrin nas wa yumdi fihim ahkam Allah. Ya. Bagi masyarakat yang berdiri memerintah umat masyarakat, mengatur mereka dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yarda'uhum 'anil syarri, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Ya, wa yamna'uhum minat tazalumi wat tafasudi, dan menghalangi mereka dari perbuatan saling menzalimi dan saling merusak satu sama lain. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW yang menyibukkan diri mereka memikirkan soal kepemimpinan setelah wafatnya Nabi SAW. Itu bukan berarti mereka ambisius terhadap masalah kepemimpinan, tapi karena mereka peduli terhadap urusan kaum muslimin setelah Nabi wafat. Lalu siapa yang memegang urusan ini kira-kira? Ya, lalu kemudian Al-Khattabi beliau melanjutkan, wa kullu dzalika yadullu ala wujubil istikhlafi wa nasbil imam. Dan semua itu menunjukkan atas wajibnya mengangkat pengganti khalifah dan mengangkat al-imam, yakni al-khalifah. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi jelas ya buat kita bahwa peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, salah satu ibrah terpentingnya adalah, faedah terpentingnya adalah apa? Bahwa wajib ya kaum muslimin umat Islam memiliki seorang khalifah, bersegera mengangkat seorang khalifah, tidak boleh kosong dari kekhilafahan. Ya, bahkan para ulama menegaskan ya, tidak boleh lebih dari 3 hari umat Islam kosong dari kekhilafahan. Masya Allah, tidak boleh lebih 3 hari umat Islam kosong dari kekhilafahan. Ya, faktanya saat itu mereka itu para sahabat mulia, baik dari kalangan Ansor ataupun Muhajirin, menyibukkan diri mereka untuk memikirkan ba'da Rasul siapa, setelah Rasul siapa. Tentu bukan meneruskan dalam hal kenabian, karena ya tidak ada lagi nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, la nabiyya ba'di kata Nabi SAW. Tetapi yang diteruskan itu adalah masalah apa? Masalah kepemimpinan, masalah pengurusan urusan kaum muslimin. Itu ini yang harus diteruskan ya. Sehingga kemudian kaum muslimin tidak boleh kosong dari imam, dari pemimpin yang mengurus urusan mereka, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang kita lihat saat ini kan, umat Islam itu udah kosong dari imam, dari khalifah, dari kekhilafahan ya, sekitar 101 tahun lamanya. Ya, khilafah Islamnya runtuh 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret ya 1924 ya, dan saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya, masuk bulan Rajab 1433 Hijriah. Itu artinya umat Islam kosong dari pemimpin dari khilafah itu bukan lagi cuma 3 hari ya, tetapi sudah 101 tahun lamanya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan jadi faidah buat kita, menjadi paham buat seluruh kaum muslimin juga ya, bahwa umat Islam itu ya harus bahu-membahu sebagaimana para sahabat menyibukkan diri mereka memikirkan ya tentang tentang masalah yang sangat penting ini, khilafah. Kita lihat rahmati Allah ya, ketika tidak ada kekhilafahan ya, umat Islam di berbagai macam penjuru dunia itu mengalami berbagai macam problem yang luar biasa, mulai dari masalah penjajahan fisik ya, masalah Palestina ya, bahkan sebelum 1948 ketika mereka mendeklarasikan merampas secara resmi tanah kaum muslimin ya, lalu kemudian serangan dari negara adidaya Irak ke Amerika terhadap Irak, Amerika terhadap Afghanistan, lalu kemudian orang-orang Serbia menghabisi Bosnia tahun sekitar 1980-an ya, ada ethnic cleansing, pembersihan etnik kaum muslimin dihabisi di Bosnia ya, lalu kemudian yang terjadi di India sekarang luar biasa ya, dibersihkan tuh kaum muslimin ya, kaum muslimin dibantai ya oleh orang-orang orang-orang Hindu. Lalu kemudian umat Islam di mana lagi? Di Myanmar, Burma. Kaum muslimin juga kemudian diusir dari tempat tinggal mereka sudah ratusan tahun di situ. Ya, dan di berbagai macam umat muslim Uighur di Cina.
Siapa yang membela mereka? Siapa yang menjadi perisai dan pelindung bagi mereka? Ya, siapa yang kemudian menjadi pelindung bagi kaum muslimin saat itu? Nggak ada sama sekali. Itu ketika apa? Ketika tidak adanya kekhilafahan. Ya, tidak adanya kekhilafahan. Maka umat Islam nggak ada pelindung dan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diterapkan secara sempurna. Saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.